Ialah sosok yang paling bertanggung jawab terhadap kemunduran ilmu pertanian Soviet selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Teorinya yang konyol secara tak langsung menyebabkan jutaan orang tewas karena kelaparan. Lalu siapakah sebenarnya Trofim Denisovich Lysenko ini? Simak terus dan jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Trofim Lysenko adalah seorang ahli biologi dan pertanian Soviet. Pria kelahiran tahun 1898 ini tetap kekeh menerapkan eksperimen-eksperimen gagalnya yang berakibat pada kegagalan panen. Semua teori genetika Gregor Mendel yang telah sahih ia tolak mentah-mentah, sembari yakin bahwa sains akan menemukan kecocokannya sendiri dengan komunisme, atau tepatnya Darwinisme. Lysenko lahir di Ukraina dari keluarga petani miskin dan tetap buta huruf hingga usia 13 tahun. Lalu revolusi Oktober seketika merubah nasibnya. Ia sempat masuk sekolah pertanian di Kiev. Beberapa percobaan aneh dan tak masuk akal yang dilakukannya ternyata berhasil. Kabar itu terdengar juga oleh telinga Stalin. Dengan latar belakangnya sebagai anak petani miskin serta sikap anti-baratnya, sang diktator pun terkesima. Stalin lantas merekrutnya untuk menjadi ahli biologi terkemuka pemerintah dan bertanggung jawab terhadap percobaan-percobaan pertanian negara sejak akhir dekade 20-an dan seterusnya. Tahun 1940, ia diangkat menjadi Direktur Institut Genetika di Akademi Sains Uni Soviet. Meskipun teori dan eksperimennya banyak yang gagal dan menimbulkan bencana besar, ia tetap didukung oleh Stalin. Teori Lysenkoisme yang ngawur tetap diajarkan di sekolah pertanian Soviet. Stalin begitu mengagumi sekaligus melindunginya dari segala kritik. Bahkan Lysenko dianugerahi medali Hero of the Soviet Union. Banyak ahli biologi dan genetika yang mengkritik serta menentang teorinya. Salah satunya ialah ilmuwan terkenal Nikolai Vavilov. Namanya terkenal dan diakui keilmuannya oleh rekan seprofesinya di Eropa dan juga Amerika. Secara terbuka, teori ala Lysenko ia tentang. Tetapi apa yang terjadi? Vavilov malah dijebloskan ke Gulag oleh Stalin dan meninggal di sana pada tahun 1940-an. Salah satu contoh teori ngawur Lysenko adalah ia menganjurkan bibit-bibit untuk ditanam sedekat mungkin, karena anggapannya tanaman sejenis tak akan memangsa sesamanya. Kematian Stalin tak lantas membuat dirinya kehilangan dukungan. Khrushchev ternyata masih menggandrungi teorinya dan masih percaya pada Lysenko. Karirnya pun tamat seiring dengan lengsernya pemimpin Soviet yang akrab dengan Bung Karno tersebut pada tahun 1964. Lengsernya Khrushchev membuat dukungan padanya seketika menghilang. Rezim mulai menyadari kesalahannya seiring dengan berbagai kegagalan serta suara-suara dari ilmuwan lain yang semakin nyaring. Lysenko sendiri meninggal pada tahun 1976 pada usia 78 tahun. Ia yang dulu dipuji-puji dan dilindungi rezim kini dihinakan. Berkatnya, tak hanya jutaan jiwa melayang, ilmu genetika dan pertanian Soviet mandek selama berpuluh-puluh tahun. Butuh waktu lama bagi Soviet untuk memperbaiki kurikulum pertanian serta ilmu genetika dan biologi yang telah jauh melenceng akibat ulah dirinya.